Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita sudah ada di bulan yang baru. Kita perkatakan di dalam nama Yesus, Juli penuh dengan berkat-berkat Tuhan, Juli penuh dengan kasih setia dan anugerah Tuhan. Juli menjadi bulan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan. Saya percaya dengan iman saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan yang mendengarkan renungan singkat hari ini melalui program Bible and Coffee tetap ada dalam keadaan diberkati Tuhan, tetap kuat dalam menghadapi setiap tekanan dan situasi hidup. Karena kita percaya hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, hidup kita tidak ditentukan oleh situasi dan seluruh harga-harga yang sedang naik, iya kan? Tapi hidup kita ditentukan oleh kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Amin. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya ditentukan oleh kasih setia dan kebaikan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang seperti biasa sudah diberkati melalui program ini. Ayo bagikan kembali, share kembali sehingga berkat yang kita terima tidak berhenti di kita, melainkan ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh dikuatkan, diteguhkan imannya di hari-hari yang tidak sedang baik-baik saja ini ya. Karena kita percaya hidup kita harus dituntun dan diarahkan oleh firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali merenung firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat bulan yang baru. Kami mengucap syukur sepanjang bulan Juni Tuhan tolong kami, sepanjang bulan Juni Tuhan pelihara kami. Kami tahu keadaan mungkin sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ada yang sedang bergumul dalam rumah tangga mereka, sedang bergumul dalam kesehatan mereka, sedang bergumul dalam ekonomi, bisnis, bahkan usaha mereka. Namun kalau mereka boleh melewati bulan Juni kemarin, semua karena berkat, pertolongan dan kasih setia Tuhan. Sehingga kami boleh ada di bulan yang baru ini. Tuhan tuntun kami dengan firman-Mu. Sehingga di hari pertama di bulan Juli ini kami dapatkan kekuatan, kami dapatkan pengharapan melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu janji Tuhan yang saya mau bagikan hari ini buat setiap kita tentang keadaan, situasi apapun bisa terjadi dalam hidup orang percaya, dalam situasi, dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Namun kita percaya selalu kita hidup berdasarkan kasih setia Tuhan. Kita lihat sama-sama dalam Yesaya 54. Yesaya 54 ayat 10. Saya berharap setiap umat Tuhan tetap memegang janji Tuhan ini, karena ini perkataan Tuhan langsung saudara yang dikasih dalam Tuhan buat setiap kita secara khusus di hari pertama di bulan Juli ini. Yesaya 54 ayat 10. Firman Tuhan bilang begini, sebab biarpun gunung-gunung beranjak. Wah, lihat ya, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi, oh haleluya, kasih setiaku, sama-sama bilang sama saya, kasih setia Tuhan, kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Haleluya. Tuhan bilang begini, gunung-gunung boleh beranjak, bukit-bukit boleh bergoyang, keadaan situasi boleh bergoncang, tetapi kasih setia Tuhan, Tuhan bilang kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan ingat apa dikatakan selanjutnya? Perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Wow, saudara lihat ya. Kalau ada satu pribadi yang mengasihi dan mencintai saudara dan saya, yang tidak pernah meninggalkan kita, apapun keadaan kita, apapun situasi kita, itu cuma satu loh saudara, yaitu Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Keadaan apapun yang hari-hari ini kau hadapi, mungkin keadaan itu membuat engkau tertekan, mungkin keadaan itu membuat engkau panik, mungkin keadaan situasi yang hari-hari ini kau sedang hadapi membuat engkau stres, membuat engkau khawatir. Bahkan tidak sedikit ada orang yang akhirnya mulai tidak lagi tertarik untuk berdoa oleh karena dia belum melihat pertolongan Tuhan, melainkan tekanan demi tekanan hidup terus ada dalam kehidupannya. Namun hari ini ada kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan buat saudara. Dengar baik, ini perkataan firman Tuhan buat saudara dan saya memasuki bulan yang baru. Dan perkataan ini adalah ya dan amin. Kenapa? Karena yang menyampaikan adalah pribadi Tuhan sendiri. Dan Tuhan bilang, apapun bisa bergoncang dari hidup kita, tapi kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, cinta Tuhan, anugerah Tuhan,
itu tidak akan pernah beranjak daripada hidup saudara dan saya. Amin. Kalau kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup saudara dan saya, apalagi yang mau kita khawatirkan, Pak, Bu, orang-orang muda, apalagi? Ada banyak tekanan demi tekanan menghampiri hidup kita, tapi ingat, aku dikasihi Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari hidupku. Kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupanku. Itu sebabnya orang percaya seharusnya bisa melangkah di tengah-tengah keadaan, situasi apapun, karena dasar hidupnya bukan keadaan, bukan sikon, situasi dan kondisi, tetapi karena kasih setia Tuhan. Usahamu, bisnismu boleh bergoncang hari-hari ini saudara. Ekonomimu boleh gak jelas. Tetapi satu hal yang saya mau bagikan, firman Tuhan bilang kasih setia Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Jadi jangan gampangan jadi orang-orang yang gampang patah semangat gitu loh. Itu sebabnya saya percaya betul kenapa Rasul Paulus sekalipun tekanan demi tekanan hidup, masalah demi masalah, badai demi badai menghampiri kehidupan seorang hamba Tuhan yang luar biasa ini, namun dia tetap setia melayani. Kenapa? Karena dia tahu cinta kasih Tuhan Yesus dalam hidupnya tidak pernah berubah. Dan itu tercatat dalam Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Apa Rasul Paulus katakan? Dia bilang begini, sebab aku yakin. Ini keyakinan dia yang harus kita miliki saudara. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oh, ternyata itu yang menjadi sumber kekuatan Rasul Paulus untuk menjalani setiap kehidupannya di tengah-tengah badai apapun. Itu yang membuat dia tetap kuat menginjil. Itu yang membuat dia tetap bayar harga, berani pasang badan untuk memberitakan nama Yesus. Kenapa? Karena dia sadar Yesus tidak pernah meninggalkan dia. Dia sadar Yesus selalu mengasihi dia. Nah, ini juga yang harus saudara dan saya miliki. Jangan baru ada masalah sedikit gak ke gereja, ada pergumulan sedikit kecewa sama Tuhan, ada tekanan hidup sendiri, baru doa sedikit gak dijawab Tuhan, langsung kita lari dari Tuhan. Jangan dong. Hari-hari ini akan ada goncangan demi goncangan saudara. Akan ada, Alkitab jelas katakan, setiap kita akan diuji, dimurnikan, setiap kita orang percaya. Namun yang harus kita pegang, bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan saya. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengasihi kita, Allah yang mencintai kita. Dan dia berkata, kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Amin saudara. Hari ini saya gak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Hari ini saya gak tahu apa yang masalah apa yang masih ada menimpa dalam kehidupanmu. Tapi hari ini sebagai hamba Allah, saya mau bagikan satu berita sukacita memasuki bulan yang baru ini. Ketahuilah, tidak peduli besarnya masalahmu, tidak peduli apapun tantangan hidupmu hari-hari ini, ada satu pribadi yang selalu mencintaimu, yang selalu mengasihanimu, yang selalu setia dalam kehidupanmu. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Pegang hal ini, maka engkau akan berjalan dalam kepastian. Pegang hal ini, engkau akan melihat pertolongan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang perjanjian damai Tuhan tidak akan pernah bergoyang dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang sekalipun keadaan situasi dalam hidup kami bergoncang, namun kasih setiamu, kebaikan anugerahmu tidak pernah bergoncang dalam hidup kami. Hamba berdoa saat ini, biarlah firman secara khusus di hari pertama di bulan yang baru ini termaterai dalam hati umatmu dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu saat ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jamah. Kalau ada yang khawatir, ada yang berbeban berat, ada yang ragu memasuki bulan yang baru ini, aku berdoa dari tempat ini, dalam nama Yesus Tuhan jamah hati mereka, sehingga mereka kuat tatkala mereka mendengarkan firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Sebab hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya.
Selamat datang bulan Juli. Kita percaya memulai bulan ini kita hidup berdasarkan kasih, setia, dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.